Yo, balik lagi sama gue di channel Udah Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini akhirnya gue bisa bikin video lagi ya, tonton. Jadi sesuai yang saya infokan di video terakhir ini udah sekitar 7 hari yang lalu, itu tepatnya pada tanggal 8 saya berangkat, tanggal 7 ya, tanggal 7 September itu saya upload video ya. Jadi di situ saya ada sharing sedikit kalau misalkan saya akan ada acara keluar kota ya, lebih tepatnya liburan gitu ya, teman-teman. Jadi belum tentu akan bisa bikin video, kalaupun bisa bikin video itu sangat-sangat terbatas hanya lewat handphone, dan alhasil di sana saya nggak bisa bikin video gitu ya, karena satu dan lain hal lah intinya gitu. Jadi kemarin malam syukur ya sudah bisa sampai dengan selamat gitu ya, teman-teman. Jadi ya hari ini mulai kembali untuk bikin video ya, semoga bisa terbantu. Oke, jadi langsung aja lanjut tanpa basa-basi. Jadi memang hari ini adalah the merge-nya si Ethereum gitu ya, siang hari ini gitu ya. Apakah nanti akan pump atau dump ya, nanti kita lihat bersama-sama gitu ya. Karena memang belakangan ini mungkin teman-teman juga tahu itu banyak banget ya Ethereum yang sudah dikirim atau masuk ke exchange, yaitu entah nanti akan dijual atau dan lain sebagainya gitu. Karena memang update dari si Ethereum ini kan membuat istilahnya para pecinta Ethereum ini terbelah jadi dua. Ada yang mendukung POS, ada yang mendukung POW gitu ya. Jadi ada yang kebelah dua. Jadi mungkin aja orang yang kurang setuju dengan adanya update ini, bisa saja mereka malah menjual barangnya gitu. Ini untuk berhati-hati aja buat info teman-teman sekalian gitu ya. So, kalau misalkan kita lihat ya dari funding rate-nya juga di sini sampai minus 0,48. Ini gila banget minusnya. Ya berarti memang menandakan ini posisinya banyak banget yang nge-short, khususnya di Ethereum ini sampai 0,48 loh guys. Ini ngeri banget gitu. Jadi memang udah minusnya cukup banyak. Ini juga mungkin saya bisa bilang juga rawan yang namanya short squeeze gitu. Jadi bisa aja nanti malah dinaikin di pump gitu ya, buat nyapu bersih orang-orang yang sudah numpukin shortnya, atau ya pokoknya posisi short di Ethereum ini udah membludak sekali gitu teman-teman ya. Jadi memang ini patut diwaspadai menjelang the merge, bisa terjadi pump and dump. Cuman kalau misalkan dilihat dari funding rate-nya ini sangat berbahaya, apalagi yang memasang posisi short gitu ya. Jadi ini untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan aja. Oke ya. Oke, next ini untuk si Bitcoin time frame daily. Jadi kemarin itu kan ada rilis data CPI dan lain sebagainya. Memang walaupun datanya turun, cuman memang masih di atas ekspektasi gitu kan. Ekspektasi kan 8,1%, kemudian untuk CPI-nya itu malah 8,3%, and then ya dia malah drop signifikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari outlook yang ini pun ya, dia nggak nyampe box warna hijau atau di sekitaran 17.600, 18.000 dolar tuh nggak masuk, nggak nyentuh. Cuman sampai di box warna putih ini di sekitar 18.500-an, 19.000 dolar dia udah mantul lagi. Bahkan cukup kenceng gitu ya mantulnya di sini ya, cukup kenceng. Dia bahkan mampu tembusin box warna ungu ini ya, tonton. Ini kan coba saya zoom sedikit, ini mouse-nya agak error nih, saya balik-balik scrollnya agak error, jadi mohon maaf agak kurang lancar gitu ya ini. Dia bahkan nge-spike lewatin beberapa resisten ini. Bahkan dia ngetes sampai di box warna hijau ini, yang sebelumnya ini menjadi area resisten and then support, resisten ya, resisten and then support juga yang cukup kuat untuk pergerakan si Bitcoin secara daily time frame. Ini di sekitaran 22.400 sampai 22.700 dolar. Dia bahkan nge-spike sampai situ and then mendapati rejection cukup kuat ya, teman-teman, bantingan lagi. Dan sekarang ini posisinya dia masih bermain atau ketahan di range sebelumnya, dia sideways cukup lama ya di sini ya, teman-teman. Waktu itu sempat sampai bosen juga kan update Bitcoin, karena sideways aja di kisaran 19.500 sampai 20.500. Cuman main di situ-situ aja ini ya, dari tanggal 27 Agustus sampai 5 September. Ini cukup lama makan waktu sideways di situ, dan sekarang ini dia setelah kena banting pun ketahan di sini. Ya, ketahan di sini teman-teman untuk posisi saat ini. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, semoga saja ini masih mampu untuk menahan laju istilahnya penurunan si Bitcoin sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Cuman yang tentu perlu diingat ya sama kita semua, nanti kan ada kenaikan suku bunga lagi sekitar tanggal 20-an. Melihat juga dari data CPI, jadi itu bisa aja memancing the Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif, mungkin 0,75 atau bahkan 1%. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka possible untuk market itu akan kembali tertekan atau bahkan Bitcoinnya itu mengalami penurunan lebih lanjut. Cuman untuk short term yang perlu kita perhatikan adalah area support range ini aja dulu ya, kisaran 19.500 sampai 20.500. Jadi di kisaran range area situ aja. Kalau misalkan dia mampu break dari area sini, next target di box warna ungu atas ini
di sekitaran 20.700 sampai 20.900 dolar. Jadi palingan itu aja dulu ya untuk secara jangka pendeknya. Kalau misalkan kita menggunakan KK Vibo pun dari swing high-nya dia yang terakhir ke swing low-nya dia ini di 19.600-an. So kita mendapati beberapa golden ratio dan tepat sekali golden ratio pertama itu di 0,3 ya, retracement 0,3 atau sekitaran 20.800. Ini pas juga ya dengan box warna ungu yang tadi sudah saya infokan. Jadi di situ adanya confluence of resistance. Jadi pertama perlu sekali diperhatikan area situ. Kedua ya, untuk area kedua bisa diperhatikan di sekitar retracement 0,5 atau sekitar 21.200-an dolar ya di kisaran area sini. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitar 21.500-an dolar. Ini tepat sekali dengan box warna orange ya di sini. Ya, sebelumnya menjadi area resisten juga yang cukup kuat untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih. Ya, beberapa kali menjadi area resisten yang cukup kuat. Jadi palingan itu dulu aja beberapa area target resisten yang cukup kuat untuk jangka pendek kalau memang Bitcoin ini mampu break dulu dari area resisten 20.500-nya atau sekitaran range area sideway ini. Gitu ya, teman-teman, untuk secara daily-nya. Next ini untuk secara time frame 15 menit aja untuk si Bitcoin, jadi lebih short termnya. Palingan kalau misalkan kita lihat di sini ya, teman-teman, di sini seperti adanya trendline support ya di garis warna kuning ini, dan untuk trendline resistennya akan coba saya tarik dari sini, saya hubungkan aja ke beberapa garis resisten gitu ya, walaupun dia sempat nge-spike cuman langsung kedorong mundur lagi gitu ya. Jadi saya anggap ini sebagai false break aja untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini secara time frame 15 menit atau time frame kecilnya, ini membentuk seperti descending broadening wedge pattern gitu. Jadi memang ini lebih possible atau kecenderungannya untuk dia bisa going up gitu ya. Dengan catatan dia harus breakout dulu gitu ya. Palingan pertama yang perlu kita perhatikan adalah EMA ini EMA berapa ya? 34 dan 55 ya, garis warna kuning dan biru ini nih. EMA 34 dan 55 ya di kisaran sini, plus juga di situ adanya garis trendline resistance. Let's say di sekitaran 20.100-an, 20.200-an dolar. Area situ dulu. Next, kalau dari area sini dia mampu break, ya dia mampu break, oke. Next target yang perlu diperhatikan adalah area box warna biru ini. Ya, kalau misalkan di pattern di sini ya, kurang lebihnya nih. Garis putus-putus atas lagi yang harus mampu di break. PR-nya si Bitcoin itu di kisaran 20.400 sampai 20.600 dolar lah. Sekitar area situ yang harus mampu di break sama Bitcoin atau menjadi next PR-nya Bitcoin lah. Jadi ini atau saya tandain ya untuk tanda pertama atau area pertama. Ini untuk next target area kedua ya, PR-nya si Bitcoin. Kalau misalkan kita mau lihat dia bisa laju naik lebih tinggi lagi atau ngetes ke next target resistance yang tadi sudah saya bahas secara daily time frame. Jadi palingan untuk jangka pendeknya ini dulu aja beberapa area resistance yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dia mampu nggak nge-retest kemudian breakout. Kalau misalkan dia nggak mampu breakout ya, dia kemungkinan akan breakdown kembali ngetes kisaran 19.600 atau bahkan 19.500 dolar. Ya palingan itu dulu untuk secara time frame 15 menitnya. Next ini akan saya tambahkan ya untuk quick update Ethereum aja secara time frame 4 jam aja ya. Jadi memang kemarin itu dia sempat nge-spike sampai 1788 90 gitu ya, hampir 1800. Kemudian dia kena reject cukup kuat, diiringi juga dengan bantingan si Bitcoin. Cuman memang dia penurunannya ini nggak sesignifikan si Bitcoin, dan sekarang posisinya dia masih ketahan ya, dia masih ketahan di box warna coklat ini. Akan coba saya tandain dulu ke teman-teman sekalian ya, ini scrollnya agak ngeganggu ya, agak error dikit gitu ya. Nah di sini ya box warna coklat ini kita bisa lihat sebelumnya menjadi area support yang menahan laju penurunan dari si Ethereum, dan sekarang juga mampu menahan ini di sekitaran 1560 sampai 1595 dolar untuk tahanan si Ethereum posisi saat ini. Jadi palingan itu dulu aja support yang saat ini perlu sekali diperhatikan ya untuk si Ethereum. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan juga untuk garis trendline support ya, kita hubungkan aja ya, dia precisely masih ketahan juga di sini. Ya kita hubungkan coba sebelumnya atau di bagian bawahnya ini menjadi support mantul, ini juga mantul, and then ketiga kalinya juga mantul. Dan di situ juga ada area support yang sebelumnya menjadi area tahanan. Jadi memang di sini adanya confluence of support untuk si Ethereum. Jadi palingan ini dulu yang perlu diperhatikan secara jangka pendeknya, teman-teman ya. Kalau misalkan let's say dia mampu nge-spike ke atas pun, kita harus perhatikan juga next target untuk si Ethereum. Kita bisa menggunakan box warna putih ini karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini mendapati rejection beberapa kali, sempat lumayan kuat juga. Ini di sekitaran 1709 sampai 1732 dolar. Ya palingan itu dulu aja untuk next target area resistance yang perlu diperhatikan untuk si Ethereum.
ya. Kemudian kalau misalkan saya tambahin juga ya, dari sini mungkin akan coba saya tambahin nih ke sini gitu ya, dan ke sini. Jadi memang ini adanya potensi untuk dia create ya sebuah pattern, yaitu rising wedge pattern, di mana itu menjadi salah satu pattern bearish gitu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan atau berhati-hati kalau memang dibawa naik dulu gitu. Let's say dibawa naik bahkan mampu break dari box warna putih ini, ngetes sampai kisaran area trendline atas ini, resisten ini yang sebelumnya udah kena reject 1, 2, ini sempat jadi tahanan juga nih teman-teman. Ini perlu diwaspadai. Ini let's say di kisaran 1830, 1840 dolar, sekitar area situ ya. Karena di situ potensi untuk reject. Kalau misalkan reject kemana, dia bakal testing lagi ke area trendline supportnya. Dan kalau pattern bearish ini aktif ya, dia bisa drop lagi cukup signifikan ke kisaran 1430 dolar lagi, atau di box warna hijau ini lagi gitu ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk skenario buruknya. Kalau misalkan dia masih di bawah naik dulu pun, ini masih adanya kemungkinan terbentuk yang namanya rising wedge pattern. Kecuali dia mampu break ya dari trendline resistennya, adanya percepatan tren yang cukup signifikan ya, karena mungkin the most orang lebih bisa dibilang mungkin lebih condong ke arah positif daripada ngejual-jualin, malah banyak yang serok dan lain sebagainya. Di situ terjadi percepatan tren, bahkan mampu break dari trendline resistennya, baru adanya chance untuk Bitcoin, Ethereum ya ngetes lagi kisaran 2000 dolar. Ya palingan itu dulu aja untuk beberapa area krusial untuk si Ethereum dan juga untuk si Bitcoinnya secara jangka pendek. Dan jangan lupa juga untuk funding rate untuk si Ethereum gini cukup berbahaya karena minusnya udah cukup besar ya, signifikan. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.